Al-Ghazali hafizahullah taala, dan merupakan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, yang merupakan karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan teladan dan contoh bagi kita semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab kita ini, dan malam hari ini kita memasuki hadis ke 151. Wa an Abi Rib'i Hamzalata Ibn Rabi' al-Usayyidi al-Katibi ahadi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Rib'i Hamzalah Ibn Rabi' al-Usayyidi. Jadi ini nama lengkapnya, nama aslinya adalah Hamzalah. Sering kita dengar kisah tentang beliau, Hamzalah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan ahadu kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang tukang tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, untuk menjaga apa istilahnya itu, keaslian ya, originalitas ya, atau orisinil ya, apa bahasa kerennya itu ya. Artinya keotentikan Al-Qur'an itu, maka Allah menjadikan Rasulullah tidak mampu menulis dan membaca, ya, agar tidak ada lagi persangkaan bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah. Bahkan Allah mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadnahu minhu bil yamin. Ya, seandainya ada perkataan Rasulullah yang masuk dalam Al-Quran itu, ya, maka Allah akan memberikan hukuman yang keras ya. Ini menandakan bahwasanya Al-Quran itu murni kalamullah, tidak ada sedikit pun kalam Rasulullah masuk di dalamnya. Nah, ya. Saking dijaganya ya Al-Quran itu. Dan Allah menjadikan Rasulullah itu tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis ya. Dan tentunya ketika Rasulullah membutuhkan sesuatu, maka beliau memiliki ya orang-orang yang ditugaskan memang untuk menulis ya. Dan salah satunya adalah sahabat kita, sahabat yang meriwayatkan hadis ini malam ini, yaitu hadis yaitu sahabat Hamzalah Ibn Rabi' al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Hamzalah mengatakan, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqala. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemui saya. Faqala kaifa anta ya Hamzalah. Beliau bertanya kepada saya, bagaimana engkau atau bagaimana keadaanmu wahai Hamzalah? Qultu, saya pun mengatakan, Hamzalah mengatakan, nafaqa Hamzalah. Sungguh Hamzalah telah munafik.
Qala subhanallahi ma taqulu. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, subhanallah, apa yang engkau katakan. Jadi sebagaimana yang pernah kita bahas, kata subhanallah dengan masya Allah itu adalah dua kata yang dianjurkan untuk diucapkan ketika kita takjub, ya. Ketika kita kagum, ya. Namun peruntukannya berbeda. Jika kekaguman kita benar, maka kita ucapkan masya Allah, ya. Jadi kalau kita melihat seseorang yang memiliki fasilitas yang mewah, yang indah, maka kita ucapkan masya Allah agar kemudian terhindar dari penyakit ain. Karena ain itu jemaah sekalian, meskipun tidak diinginkan yang buruk, tapi bisa saja terjadi yang buruk, ya. Makanya, ya, ain itu cara menyembuhkannya adalah mengambil air mandi dari yang memuji, ya. Jadi sebenarnya tidak ada keinginannya untuk mencelakakan, tetapi karena memuji, ya, tanpa mengucapkan masya Allah, akhirnya terjadilah penyakit ain, ya. Dan ini pada segala sesuatu, pada kendaraan, pada rumah, ya, anak kita, ya, yang tiba-tiba ya terkena penyakit, ya, ini boleh jadi adalah disebabkan karena ain, pujian. Dan kata Rasulullah, "Lau kana syai'un, ya, sabiqal qadri la sabaqathul ain." Ya. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka yang mampu mendahuluinya hanya ain, ya, penyakit ain itu. Nah, adapun jika yang kita takjub itu salah, ya, maka diucapkan subhanallah, ya. Makanya ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qalu ittakhadallahu walada, ya, ketika orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, maka Allah langsung membantahnya dengan mengatakan subhanah, ya, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Allah tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad, dan juga tidak diperanakkan, wa lam yakun lahu sahibah, dan Allah tidak butuh pendamping. Nah, jemaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan subhanallahi ma taqul, ya, maha suci Allah, apa yang engkau katakan itu wahai Hanzalah. Qultu, saya pun mengatakan alasannya, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'ya ainin. Ya, Hanzalah mengatakan, kami atau saya, kata Hanzalah, ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diingatkan tentang surga dan neraka, maka seakan-akan itu di hadapan mata kami, ya. Jadi ketika diingatkan oleh Rasulullah, betul-betul, ya, menyentuh, ya, betul-betul seakan-akan melihat dengan mata kepala sendiri. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'fasnal azwaja wal aulada wadhayati nasina katsiran. Tetapi, ya, kata Hanzalah, ketika kami sudah keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami bertemu dengan istri dan anak-anak dan hal-hal yang sifatnya duniawi, kembali kepada keluarga, kami nasina katsiran, kami lupa dengan lupa yang banyak, ya. Jadi seakan-akan keimanan itu hanya ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah jauh dari Rasulullah, sudah kembali kepada keluarga dan anak-anak dan dan harta, maka kami sudah lupa kembali, ya.
Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Fa wallahi inna lanalqa mithla hadha." Demi Allah, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah kami juga merasakan hal yang sama. Ya, jadi ini adalah perkara yang sama dengan yang engkau rasakan. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pun bersama Abu Bakar As-Siddiq, Hanzalah bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya, menuju kepada Rasulullah sampai beliau berdua masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan beliau. Fakultu, saya pun mengatakan, nafaqa Hanzalatu ya Rasulullah. Jadi saya mengatakan, ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik, telah berbuat nifaq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dzaka? Maka Rasulullah bertanya, apa maksudnya? Apa yang engkau maksud dengan Hanzalah telah munafik? Qultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'yal ain. Ya Rasulullah, jika kami berada di sisimu, engkau mengingatkan kami tentang neraka dan surga, maka seakan-akan itu di hadapan mata kami, membekas sekali. Fa idza kharajna min 'indika afasnal azwaja wal aulada wal dhai'ati nasina katsiran. Dan jika kami sudah keluar dari sisimu, kembali kepada keluarga dan anak-anak dan dunia kami lupa semua itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa bidzikri la safahatkumul malaikatu ala furshikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalatu sa'atan wa sa'atan." Salah samarrat. Jadi Rasulullah mengatakan, demi jiwaku atau demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah maksudnya, yang jiwaku berada di genggamannya, seandainya kalian berada di posisi yang kalian dekat dengan saya, seandainya posisi kalian, keimanan kalian betul-betul sama dengan ketika berada dekat saya, tetap berzikir, tetap ingat terus, la safahatkumul malaikatu ala furshikum wa fi turuqikum, maka pasti malaikat akan turun menyalami kalian. Kita bahasa Indonesia itu salaman dengan ucapan salam itu seakan-akan sama, ya. Padahal ya salam itu adalah ucapan, adapun jabat tangan bahasa Arabnya adalah musafahah, ya. Jadi seandainya kalian selalu keadaan kalian, kondisi keimanan kalian seperti terus ketika berada di dekatku, ya, maka malaikat akan turun untuk berjabat tangan denganmu, ya, entah itu di atas di atas tunggangan kalian atau di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan salah sama. Tetapi wahai Hanzalah sa'atan. Ya. Jadi ada waktunya keimanan itu tinggi sekali, ya, dan ada juga keadaan memang di mana kita, ya, santai, ya. Artinya bersama dengan keluarga, ya, kadang memang kita, ya, minimal jangan melakukan yang haram, ya. Artinya sesuatu yang mubah saja, ya. Tapi ada memang keadaan di mana kita, ya, diingatkan dan betul-betul keimanan kita, ya, terjaga, ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri, ya, ini tentunya tidak mungkin
kondisinya selalu terus stabil ya. Jadi kondisi keimanan kita jemaah sekalian ya kadang bertambah dan kadang berkurang ya. Kondisi keimanan kita ada kalanya kita ya taat, betul-betul taat ya, sampai semua jenis salat sunnah kita tunaikan ya, sampai semua jenis zikir kita ya ucapkan. Tapi ada memang kondisi di mana ya ada hal yang kita mungkin lalai ya. Makanya para ulama mengatakan kalau kondisinya seperti ini ya, kalau betul-betul rajin maka upayakan kerjakan semua ya. Tapi kalau ya kita dijangkiti oleh rasa malas, maka ya utamakan yang wajib ya. Jangan sampai kita ya kehilangan yang wajib ya. Jadi itu standar paling minimal yang wajib yang kita tunaikan. 3 kali jemaah sekalian Rasulullah mengulangi sa'atan wa sa'atan ya. Ada waktunya ya, keimanan itu tinggi dan ada waktunya juga lemah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jemaah sekalian, ketika Hamdalah mengatakan nafaqa Hamdalah, di sini maksudnya adalah khafa ala nafsihi minan nifaq. Ya, jadi para sahabat dahulu jemaah sekalian, ya di antaranya Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ya karena beliau ada di zaman Rasulullah dan juga melihat zaman setelahnya ya. Jadi orang-orang yang datang setelahnya kadang hal-hal yang di zaman Nabi SAW itu adalah sesuatu yang sangat besar, tapi di zaman setelahnya itu sudah dianggap biasa-biasa saja. Ya, makanya ya Abdullah bin Abbas mengatakan, ya kalian menganggap remeh sesuatu yang dulu kami menganggap itu adalah sesuatu yang membinasakan. Ya. Jadi memang bagaimana para sahabat itu ya betul-betul khawatir pada dirinya jangan sampai menganggap remeh ya sesuatu yang Rasulullah ya wanti-wanti kita, peringatkan kita untuk tidak terjatuh padanya ya. Dan ini jemaah sekalian, ketika berada di sisi Rasulullah ya itu betul-betul ya memperhatikan hal-hal yang sampai mendetail seperti itu ya. Dan ketika tidak bersama Rasulullah itu seakan-akan hilang semua itu. Maka ini dikhawatirkan atau mereka mengkhawatirkan dirinya itu adalah sesuatu yang tergolong kemunafikan ya. Jadi ya salah satu contohnya jemaah sekalian, Allah mengatakan tentang orang-orang munafik dalam Al-Quran ya, mereka itu kalau mereka sholat berjamaah ya, dalam keadaan banyak orang ya, mereka ya semangat ya, tapi kalau tidak ada orang ya qaumu kusala, mereka melaksanakan sholat dalam keadaan malas-malasan ya, yura'unan nas. Jadi memang orang munafik itu perhatian manusia lebih besar daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat ya, sehingga mereka ya kadang ya menuduh dirinya sendiri ada dalam golongan orang-orang munafik ya. Sampai ya mas sekalian, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di penghujung hidupnya ya, beliau memanggil salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang diketahui memiliki sederetan nama yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang-orang munafik ya. Ketika dipanggil, pertanyaan Umar, wahai ya, tidak disebutkan namanya ya, apakah ada nama saya disebut oleh Nabi SAW sebagai orang munafik ya? Maka sahabat mengatakan tidak ada ya. Ini begitu khawatirnya ya para sahabat dari sifat kemunafikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa
ya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah istihbabu su'alil ikhwan an halihim. Sangat dianjurkan ya untuk kemudian kita mempertanyakan keadaan saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yarhamukallah tentang ukhuwah ya. Salah satu yang yang dianjurkan dalam ukhuwah Islamiyah adalah bagaimana kita mencari tahu keadaan saudara-saudara kita ya. Karena Rasulullah SAW mengibaratkan persaudaraan al-ukhuwah Islamiyah itu ibarat satu tubuh ya, kamatsalil jasadil wahid ya. Rasulullah sebutkan ya, orang-orang yang beriman itu seperti satu jasad ya. Idza istaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma ya. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka semua anggota tubuh ikut merasakan sakit ya, tidak bisa tidur, as-sahar, dan al-humma, ada demam ya. Jadi kadang ya kaki kita yang terbentur ya, mata kita ikut tidak bisa tidur ya. Atau apa, ada biasa tumbuh itu ya di sekitaran paha kita ya, ketika kaki kita terbentur ya. Kalau orang Bugis bilang aku lancet ya. Nah, ini adalah ya ibarat perumpamaan yang Rasulullah SAW ya sebutkan tentang ukhuwah Islamiyah ya. Maka ketika ada saudara kita yang tertindas, ada yang terzolimi, maka minimal empati kita ya, minimal kita punya ya perhatian dengan doa kita ya. Jadi Allah mengatakan wa idzastansarukum fid dini fa alaikumun nasru ya. Apalagi kalau sudah sampai mereka minta bantuan ya. Jadi wajib untuk kita kemudian memberikan bantuan kepada mereka ya, dan tidak ya seperti kata Imam Asy-Syafi'i, kalau tidak bisa menjadi ya idza lam tastati an takuna asadan lil haqqi fala takun kalban lil batil ya. Jika engkau tidak mampu untuk menjadi singa ya, untuk menyuarakan kebenaran, maka minimal jangan jadi anjing yang ya membela kebatilan ya. Jadi orang-orang yang beriman tentunya ya punya perhatian dalam masalah ini. Jadi ya mempertanyakan keadaan ya ikhwah-ikhwah kita, adakah yang sakit ya, atau ada mungkin yang membutuhkan bantuan kita ya, atau ada yang mungkin ya ada hajat-hajat mereka yang perlu untuk kemudian kita berikan bantuan ya. Dan hal ini ya lebih utama dalam masalah keimanan, mempertanyakan keadaan keimanan ya. Jadi jemaah sekalian ya, kita tentunya ya menginginkan ya hiwar atau dialog di antara kita, keseharian kita itu mempertanyakan tentang kualitas keimanan kita. Bagaimana keimanan kita hari ini ya. Di antara para salaf ya, di antara mereka yang mengatakan ta'alau nata'atab ya. Mari kita saling mengoreksi tentang akhirat kita. Ya, kalau sudah mulai turun, ayo kita beri semangat lagi. Ya. Inilah yang disebutkan oleh ya para ulama kita tentang seperti umpamanya ada kitab yang berjudul ya Indama Kunna Ulama ya, ketika Islam itu besar. Ya, dulu diceritakan di dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu jemaah sekalian ukuran itu tidak diukur dengan seperti kita hari ini 1 meter, 2 meter, 1 kilo, 2 kilo ya. Kalau dulu mengukur jarak itu dengan bacaan Al-Quran
Ya. Berapa jarak dari rumahmu ke masjid? Ya. Itu kan biasa kita ya sekitar 30 meter, 40 meter. Ya. Kalau di zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah yang ilmu itu hidup, corak keilmuan itu begitu kentara, itu percakapan di antara mereka itu memang dalam urusan-urusan jarak saja itu dengan menggunakan Al-Quran. Jadi kira-kira kalau punya saling bertanya, kira-kira jarak rumah saya dari masjid itu sekitar 30 ayat saya baca itu sudah sampai. Entah berapa jaraknya, wallahu a'lam, yang jelas 30 ayat yang dia baca. Ini saking membuminya Al-Quran di kalangan mereka. Al-Quran itu sudah melekat. Jadi pertanyaan-pertanyaan, dialog-dialog di antara mereka itu adalah urusan akhirat. Bagaimana qiyamul lail antum tadi malam, bagaimana puasa sunnah hari ini, bagaimana bacaan Quran kita hari ini. Ini adalah dialog-dialog yang tentunya mempertanyakan tentang kualitas keimanan kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaan keimananmu hari ini, wahai Hanzalah?" Dan tentunya ini sidqul ukhuwah. Ini adalah menunjukkan kejujuran di dalam berukhuwah. Banyak di tengah kita hari ini definisi dan pengertian tentang ukhuwah Islamiyah mungkin kita masih mengatakan itu adalah persaudaraan Islamiyah. Tapi pengamalannya itu sudah sangat jauh dari tuntutan ukhuwah Islamiyah itu. Ada di antara kita yang mungkin berukhuwah Islamiyah karena hanya ingin memudahkan urusan-urusan. Kalau ikhwah itu insya Allah gampang urusannya. Kemana-mana, ke catatan sipil ada ikhwah, kepolisian ada ikhwah, di mana lagi, di mall, mall pelayanan publik ada ikhwah. Biasa kita cari, adakah ikhwah di situ? Jangan sampai istilah ukhuwah Islam ini hanya untuk memudahkan urusan kita. Ini pergeseran nilai sebenarnya. Atau mungkin ada di antara kita yang yang berukhuwah, berukhuwah Islamiyah, pengakuannya, tetapi hanya ingin mendapatkan manfaat duniawiyah. Nauzubillah. Ini perlu kita koreksi kembali. Apa definisi ukhuwah Islamiyah itu yang sebenarnya? Hanya ingin banyaklah bergabung di tim tertentu. Kalau ikhwah gampang. Ini dan seterusnya. Maka kita kembali lagi memaknai ukhuwah Islamiyah itu. Makanya di antara para ulama kita ada yang betul-betul mentahzir dalam masalah ini. Jangan sampai kita hanya berslogan ukhuwah Islamiyah tetapi lupa pada substansi dari ukhuwah itu, yaitu saling mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bangun rumah yang sangat sederhana, kemudian bertanya kepada Ammar ibnu Yasir. Ammar ibnu Yasir ini jemaah sekalian, di hadapan mata beliau lihat ibu dan ayahnya betul-betul berjuang untuk kalimat la ilaha illallah. Sumayyah ibunya, kemudian Yasir bapaknya radhiyallahu anhum ajmain, demi untuk mempertahankan keislamannya. Jadi Sumayyah itu adalah syahidah pertama, wanita yang syahid yang pertama dalam Islam. Ketika ketahuan oleh majikannya masuk Islam, maka akramallahu samiin, besi panas ditusukkan ke kemaluannya, tembus di kepalanya. Begitu kejamnya. Dan Yasir, bagaimana beliau mempertahankan keislaman? Beliau diikat masing-masing tangan dan kakinya, dan di masing-masing ikatan itu diikat pada kuda yang bersebelahan. Jadi tangannya satu ekor,
2 ekor, kakinya juga 2 ekor. Ya. Kemudian dicambuk dari arah yang berbeda. Ya. Terbelah 4. Ya. Demi untuk mempertahankan la ilaha illallah. Ya. Makanya Ammar ibnu Yasir yang melihat, yang melihat perjuangan, beratnya perjuangan yang disebut Islam itu, beliau tidak kemudian bermudah-mudah. Ketika Abdullah bin Mas'ud bangun rumah, kemudian bertanya kepada Ammar ibnu Yasir, bagaimana engkau menilai rumah saya? Maka beliau mengatakan, banaita syadidan. Ra'aituka banaita syadidan. Saya melihat engkau sudah mulai bangun bangunan yang megah. Padahal sederhana kasihan rumahnya Ibnu Mas'ud. Ra'aituka banaita syadidan wa ammalta ba'idan. Kau telah membangun rumah yang megah, engkau berangan-angan dengan angan-angan yang jauh. Wa tamutu qariba, sementara kematian sudah dekat. Inilah ukhuwah yang sebenarnya, mengingatkan kita tentang akhirat. Jadi bukan kemudian bukan berarti kita ini tidak saling memotivasi untuk keberhasilan dunia kita. Tetapi jangan sampai kita ini hanya fokus pada dunia. Kadang kita ini begitu cepat untuk berkumpul ketika itu ada motivasi bisnisnya di dalam. Ada motivasi pencapaian keuangan yang bisa kita dapat. Sampai kadang kita datang ke tempat yang jauh demi untuk keberhasilan. Ini tidak dicela tentunya, tetapi jangan sampai hanya berorientasi pada dunia. Ingat, akhirat adalah tujuan utama. Dan ini yang paling harusnya menjadi perhatian kita untuk kita saling mengingatkan dalam masalah akhirat ini. Dan inilah tujuan dari ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, yang bagi lil abdi muraqabatu nafsihi wa mujahadatuha wa tafaqqudu ahwaliha. Harusnya atau sepantasnya bagi seorang hamba untuk senantiasa muraqabah dirinya. Muraqabah itu artinya memperhatikan, mengintrospeksi diri kita, muhasabah. Jangan kita selalu berhusnuzon terhadap diri kita. Ketika kita tidak melakukan kebaikan dalam satu hari, atau ada mungkin yang luput. Kadang kita ini jemaah sekalian terlambat, kita masbuk sholat masih bisa senyum-senyum. Padahal Umar bin Khattab terlambat sholat asar, mungkin karena kurang kedengaran suara azan, beliau ada di kebunnya, maka setelah beliau sholat dia mengatakan, saya serahkan itu kebun supaya tidak menjadi penghalang bagi saya sholat asar. Bayangkan jemaah sekalian, beliau kemudian menghilangkan segala halangan demi untuk bagaimana keimanan ini dijaga. Seorang hamba harusnya menjadikan perhatiannya terhadap dirinya itu. Jadi tentang keimanan, perhatikan diri kita. Jangan kita selalu mengambil standar terendah. Jadi dalam urusan akhirat jemaah sekalian, jangan kita mengatakan yang penting. Kadang-kadang kita mengucapkan alhamdulillah tapi salah ucap, salah tempat. Alhamdulillah saya masih sholat. Daripada itu tetangga sholat Jumat baru pergi. Ini kan jangan melihat ke bawah kalau urusan akhirat. Ketika ada saudara kita yang bisa lengkap sholat sunnahnya, itu yang kita jadikan ukuran. Kapan juga saya bisa seperti itu. Bacaan Quran, jangan yang penting saya sudah ikut nih. Mau lancar atau tidak, kan ada juga yang terbata-bata itu hadisnya. Jangan mau di situ terus. Kenapa kita tidak naik di mimbar cahaya itu? Yang Rasulullah janjikan itu, yang al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir terhadap Al-Quran itu akan duduk nanti di surga bersama malaikat-malaikat yang mulia. Meskipun disebutkan setelahnya yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, baginya 2 pahala. Pahala capeknya dan pahala baca Qurannya. Tapi jangan standarnya di situ, standarnya yang tinggi harusnya.
ya, dan seterusnya, ya, bacaan Quran, ya, kemudian ilmu kita terhadap din ini, ya, pengamalan kita, ya. Jangan kita mengambil klasifikasi masing-masing, ya, kan ada klasternya dai, ya. Dai kan khusus, ya, ya, ada mujahid, ada dai. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Tauba pembagiannya itu tidak pantas semuanya keluar berjihad, harus ada yang tinggal untuk belajar, ya. Jadi masing-masing ada porsinya. Tapi jemaah sekalian, ya bayangkan, ya, kita kembali di poin pertama tadi, bagaimana saling mengkritik itu, ya. Jadi ada dua imam yang terkenal, ya. Ada namanya Ibnu, ya, ya, siapa dia? Saling mengkritik, ya. Satu mujahid, ya, dan satu alim, ya. Yang mujahid ini menulis surat, ya. Lau abasartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Ya, seandainya engkau melihat keadaan kami di medan jihad, engkau akan menganggap dirimu bermain-main dalam ibadah itu. Ya. Jadi bagaimana beratnya di medan jihad, ya, sekalian, ya. Man kana yukhdibu khaddahu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu. Siapa yang meneteskan, ya, air matanya dalam sujudnya, ya, maka kami dengan darah kami menetes di jihad. Saling, ya, saling mengkritik, ya. Ini memang tidak apa-apa kita saling begitu, ya. Yang penting jangan saling menjatuhkan, ya. Dan ini, ya, penting, ya, bagaimana, ya, untuk kemudian kita tidak berada di zona nyaman, ya. Kita kadang, ya, dalam dakwah lah, ya, mungkin mengatakan apa kerjanya itu, tidak usah, jangan merusak amalan kita dengan mengkritik orang lain tanpa kemudian ada kebaikan yang kita harap di situ. Kalau sekedar mengkritik, tidak usah, ya. Tapi, ya, kalau memang ada kebaikan di situ, tidak apa-apa kita sampaikan, ya. Memang dakwah ini, ya, seperti kata Imam Ibnul Qayyim, ya, itu katsirul uqubat, ya. Banyak sekali halangannya, ya. Banyak rintangannya. Orang yang ada di situ memang, ya, perlu jiwa yang kuat untuk, ya, dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jangan kemudian kita menimbulkan keresahan, ya, seakan-akan tidak ada lagi yang mau berdakwah, ya. Seakan-akan dakwah ini pekerjaan segelintir orang, padahal semua ini adalah kewajiban kita, ya. Wajib untuk kita berkontribusi pada masing-masing yang Allah tetapkan bagi kita. Termasuk jemaah sekalian wa mujahadatuha, mujahadah, ya. Kita lawan rasa malas, ya. Jadi memang jiwa ini sifatnya, ya, sifat dasarnya illam tasjilha, ya, illam tusjilha bi ta'ah ashgalatka fil ma'siyah. Ya, jiwa ini kalau kita tidak sibukkan pada ketaatan, maka dia akan menyibukkan kita pada kemaksiatan, ya. Jadi kalau kita tidak melawan, ya, panggilan jiwa ini, maka kita akan disibukkan minimal hal-hal yang, ya, hal-hal yang melalaikan kita, ya. Betapa banyak di antara kita yang dengan, ya, kecanggihan teknologi hari ini, ya, begitu tahan di depan, ya, handphone berjam-jam. Coba kita bandingkan berapa, ya, aplikasi yang kita buka dibandingkan kita membuka aplikasi Quran kita, ya, aplikasi hadis-hadis kita, ya. Mungkin lebih banyak gamenya, lebih banyak. Mungkin, ya, kalau kita ikuti keseruan perdebatan bagaimana hukum game, ya minimal mubah lah, ya. Ya, artinya mungkin boleh. Yang penting kata para ulama jangan sampai mengganggu, ya, aktivitas ukhrawi kita, ya. Tapi di zaman kita hari ini sampai sudah iqamat saja masih banyak yang, ya, masih banyak yang sibuk dengan handphonenya dan seterusnya. Ya, ini tentunya mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita mujahadah, ya, melawan itu, ya, melawan, ya, kelalaian itu. Wa tafaqqudu ahwaliha, dan salah satu yang yang perlu untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita mencari tahu keadaan hati kita, mencari tahu
keadaan keimanan kita, ya. Jangan kita merasa aman. Jangan kita ya selalu merasa yang penting sesudah sholat, yang penting padahal jemaah sekalian, standar kita untuk urusan akhirat adalah melihat ke atas, ya. Lihat orang yang untuk kemudian kita jadikan motivasi bagi kita. Makanya Rasul mengatakan la hasada illa bisnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Ya. Hasad boleh kita hasad, ya, dalam arti positif, ya. Iri melihat orang yang diberikan oleh Allah harta, kemudian dia sedekahkan hartanya. Iya. Tapi jangan iri kepada orang yang punya harta yang tidak bersedekah. Iya. Bisa dipaham maksudnya, ya. Artinya kalau kita mau iri, lihat orang yang punya harta tapi hartanya itu dipakai untuk sedekah. Yang kedua, iri terhadap orang yang berilmu. Ya. Di mana dengan ilmunya dia mengamalkan Islam ini. Ya, itu yang bisa kita iri. Yang lain tidak ada. Ya. Dalam artian motivasi kita itu adalah urusan akhirat. Bagaimana kemudian kita melakukan, ya, atau menginginkan melakukan kebaikan dengan segala keadaan kita. Yang ketiga, yajuzu qauli subhanallah inda ta'ajjubi min syai'. Bolehnya mengucapkan subhanallah, ya, ketika kita takjub terhadap sesuatu, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, takjub artinya sesuatu yang mengganjal di hati kita, ya. Kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Haddul alimi ala tarqiqi qulubi ashabihi wa tadhkiruhum bima yuzaki anfusahum. Ya, seorang alim, ya, harusnya mengingatkan, ya. Jadi mengingatkan orang-orang yang ada di dekatnya, sahabat-sahabatnya, terhadap hal-hal yang bisa membersihkan jiwa mereka. Dan ini yang dilakukan oleh, ya, Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhuma, ya, saling mengingatkan. Ya, ketika Hanzalah mengatakan sudah munafik Hanzalah, maka, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, begitu mengetahui alasannya, maka beliau juga merasakan yang sama, ya, keresahan yang sama. Kalau berkumpul dengan ikhwah luar biasa, ya. Kalau di majelis tarbiyah luar biasa, tinggi sekali keimanan. Tapi begitu kembali kepada keluarga, ya, lupa lagi, ya. Kembali kepada keluarga, lalai lagi. Ini adalah satu hal yang manusiawi, ya. Makanya, ya, di sini berdua ini, Abu Bakar As-Siddiq dan Hanzalah, itu mendatangi Rasulullah mencari solusi. Kenapa bisa seperti ini? Ya. Maka Nabi berikan solusi itu, sa'atan wa sa'atan. Ya, ada waktunya memang, ya. Kita luar biasa, ada juga waktunya kita biasa-biasa. Ya. Jangan menganggap, ya, apa istilahnya itu, stagnan, ya. Jangan selalu menganggap kita akan ada di kondisi yang sama terus. Semangat kita di dalam berislam ini. Kadang ada memang waktunya kita butuh, ya, rehat, butuh santai, hal-hal yang, ya, kemudian tidak memaksa jiwa kita untuk ada dalam kondisi, ya, yang terus-menerus seperti itu, ya. Jadi sesama, ya, orang-orang yang beriman itu saling mengingatkan, ya, terhadap hal-hal yang bisa mensucikan jiwa mereka. Yang bagi lil alimi an yakuna hakiman fi mu'alajatil umur. Hendaknya seorang alim, ya, seorang alim ini jemaah sekalian, ya, mungkin kedudukannya itu berbeda-beda, ya. Kadang dai, ya, kadang guru, teman, ya. Intinya orang yang memiliki ilmu dalam Islam ini hendaknya bijak, ya, dalam memberikan solusi, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian memberatkan, ya, Hanzalah dan mengatakan kalau begitu betul-betul munafik Anda, ya. Karena Anda ketika ada dekat saya ingat, tapi kalau sudah pergi lupa, ya. Nabi tidak mengatakan seperti itu, tapi Nabi mengatakan masing-masing porsinya ada, ya. Ketika kumpul dengan keluarga, waktunya untuk rehat. Yang penting jangan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
Tetap ketika masuk waktu sholat, tetap sholat. Ya. Jangan ketika berkumpul dengan keluarga lupa semuanya. Ya. Jadi ada batasan-batasan paling minimal, ya, hal-hal yang ya kita harus tetap kerjakan. Kita tetap harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ya dalam segala keadaan kita. Ad-dunya tushghilul 'abda an amril akhirah fa in harafa ma'a maladzatihi wa syahawatihi nasiya akhiratahu wa man adraka nafsahu naja. Dunia ini pada hakikatnya jemaah sekalian menyibukkan seorang hamba dari urusan akhirat. Jadi memang dunia ini ya menjadikan kita ini asyik ya. Makanya jemaah sekalian di perang Tabuk ya, di perang Tabuk itu jemaah sekalian itu waktu itu musim buah-buahan ya. Makanya ada salah seorang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, sebenarnya bukan tidak mau ikut ya. Gimana itu ya? Begitu mendengarkan berita bahwasanya Rasulullah sudah mau berangkat ke Tabuk ya, sahabat ini siapa? Ka'ab bin Malik ya. Ka'ab bin Malik itu ada di kebunnya ya, lagi santai-santai di bawah pohon kurma yang rindang ya. Tidak terasa jemaah sekalian, Nabi sudah di tengah jalan. Nanti saya menyusul ya, biasa begitu ya. Ya, sudah azan, tunggu dulu ya. Tunggu qomat ya. Kadang kita tidak punya alasan, bukan lagi masbuk, tapi ya, apa di atasnya masbuk itu. Ya, pokoknya tidak dapat memang sama sekali. Ya. Karena ukurannya kita dapat sholat itu jemaah sekalian ketika kita dapat salam. Ya. Man adraka salam faqad adraka as-shalah. Siapa yang mendapati salamnya imam, maka dia mendapati sholat itu. Ya. Artinya masih dianggap ikut salat jamaah. Ya. Man adraka rak'ah faqad adrakal man adraka ruku faqad adraka ar-rak'ah. Ya. Siapa yang mendapati ruku imam, dia dapat rakaat itu. Ya. Tapi jangan ambil standar yang penting saya dapat salam. Ini kan biasa dalilnya orang-orang malas gitu. Ya. Kenapa kita tidak sebelum azan kita sudah siap-siap memang? Kadang begitu ya, apalagi Jumat. Ikhwah banyak saya lihat ini. Jumat, ya. Sudah di atas mimbar khatib baru pada berdatangan. Ini jangan sampai ditutup bukunya mereka, tidak ada nama kita di situ yang Jumat hari itu. Iya. Padahal jemaah sekalian keutamaan ya bercepat-cepat. Jadi ada buku namanya Ahkamul Masbuqin. Iya. Hukum-hukum yang ada sekitar masbuk gitu ya. Ternyata para ulama ketika membuat buku tentang hukum-hukum masbuk, yang paling pertama disebutkan dalil di situ keutamaan bercepat-cepat ke masjid. Iya. Jangan selalu kalau bisa cepat, kenapa selalu mau cari yang masbuk? Iya. Bukankah kita ingin siapa yang mendapati 40 salat, ya, 40 salat dan mendapati takbiratul ihram, iya. Artinya apa? Cepat, iya. Tidak mungkin kita dapat takbiratul ihram kalau sudah qomat baru jalan dari rumah. Iya. Siapa yang mendapati 40 salat dan takbiratul ihram dijamin surga. Iya. Ini tentunya adalah keutamaan 40 salat. Jadi kalau kita ini ya 5 hari lah ya. Gitu ya. 8 hari ya. 8 hari. Ya. Coba bisa istiqomah 8 hari. Tidak terlambat. Dapati itu takbiratul ihramnya imam. Insyaallah itu adalah jalan menuju surga. Ini artinya kita berproses, dan kalau kita sudah terbiasa 8 hari, insyaallah terbiasa seterusnya itu. Ya, untuk kemudian kita mendapati takbiratul ihram dari imam yang memimpin kita. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi ya, Ka'ab bin Malik tidak terasa itu. Ternyata Nabi sudah sampai di Tabuk. Ya. Akhirnya ada yang berteriak dari belakang, "Ya Rasulullah, ya. Ka'ab bin Malik tidak pergi itu karena enak-enak di bawah pohon kurma." Ka'ab bin Malik mengatakan, "Mau di apa? Saya tidak punya alasan." Iya. Saya tidak punya alasan. Memang saya di bawah pohon kurma, keenakan. Iya.
Makanya beliau tidak membuat berita-berita bohong. Beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya alasan. Iya. Makanya jamaah sekalian, kalau kita punya pelanggaran, tidak usah cari-cari alasan. Mau diapa? Itulah kelemahan kita. Iya. Itulah kualitas kita. Iya. Yang perlu untuk kita perbanyak adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin ikhwan sekalian, tersisa beberapa pelajaran dari hadis ini. Namun waktu yang membatasi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan di dalam menjalani kehidupan ini di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.